Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini akan membedah karya di ajang Unjuk Kreasi FLP Mojokerto bersama Bapak Haris, atau yang dikenal dengan nama penanya Haris Araci. Sudah puluhan karya tulis yang sudah dimuat di media cetak. Dan kali ini kita berkesempatan membedah karya tulis karya Pak Haris berjudul Rapat Malaikat. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir di mejanya Jeng Sari pada kesempatan kali ini. Nah, untuk awal mula perkenalkanlah. Baik, nama saya Abdul Haris. Kalau nama biasa, tapi kalau untuk nama pena biasa saya itu menulis Haris Araci gitu. Kok bisa nih namanya Haris Araci gitu? Ada historis gimana gitu kok sampai menampakkan nama Haris Araci di karya tulisnya Pak Haris ini? Itu sih terinspirasi dari beberapa nama. Misalnya dari Habibur Rahman Al-Sirazi, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani gitu kan. Gitu ya. Mereka itu kan memberi nama dengan nama daerahnya. Kalau saya Araci itu ya asal dusun saya dulu di daerah Gresik. Itu dusun Reco. Dari gitu. Raci. Iya. Kalau Reco kan nggak enak, ya jadi Araci baru enak gitu. Begitulah ya. Jadi nama asal usul Haris Araci itu dari nama desanya atau kampungnya. Oke, kita kembali ke topik lagi tentang bukunya atau karya tulisnya Pak Haris Araci ya. Kita panggilnya dengan nama pena karena keren sekali loh dengan nama pena Haris Araci yang berjudul Rapat Malaikat. Nah, ini Rapat Malaikat ini itu sebuah novelkah atau cerpen? Ini kumpulan cerpen. Oh, kumpulan Ya, cerpen. Dari beberapa cerpen. Berarti ada beberapa cerita yang dibedah dalam buku ini, Pak Haris. Kebetulan kalau yang di sini itu saya masukkan 14 cerpen gitu. Oh, banyak sekali ya. Dari satu buku ada 14 cerpen. Tapi di sini saya itu tertarik Rapat Malaikat. Terinspirasi dari mana? Kok sampai Rapat Malaikat dari beberapa cerpen yang ada di dalam buku ini? Kok bisa Rapat Malaikat ini menjadikan sebuah judul dalam buku karya Pak Haris yang saat ini, yang saya pegang ini? Ya, kalau saya kenapa kok memasukkan Rapat Malaikat ini jadi judul, itu karena ya paling tidak kalau melihat judul kita akan tertarik gitu loh. Mana ada malaikat itu rapat. Saya sering itu ditemui sama orang-orang yang sudah membeli buku ini. Emangnya Pak Haris pernah itu mengetahui ada rapat malaikat? Ya nggak pernah lah, ini cuma cerita khayalan. Tapi paling tidak orang akan tertarik lah. Apalagi di dalam cerpennya di dalam ini ya itu menjelaskan tentang beberapa profesi yang mana kejadiannya itu setelah hari kiamat gitu. Oh, setelah hari kiamat gitu ya, Iya. berarti ya. Ide-ide yang ada di dalam buku ini itu apakah semuanya itu, kalau cerpen kan rata-rata fiktif ya Pak Haris ya. Iya. Apakah ada yang fakta gitu loh? Tentu saja lah. Banyak itu dari 14 cerpen itu kejadian-kejadian yang saya temui tiap hari, sewaktu mengajar atau sewaktu di perjalanan atau di manalah itu saya masukkan. Nggak mungkin lah kalau saya membuat semua cerpen itu benar-benar fiktif. Tentu saja ada kejadian-kejadian yang fakta, tapi memang saya balut dalam cerpen itu. Nah, dari 14 cerpen ini yang fakta itu cerita mana Pak Haris? Saya Bisa itu Mbak. gitu ya. Bisa saya. Kenapa aku nggak bisa? Ya biar pembacanya yang mengapresiasi sendiri. Oh, seperti itu. Iyalah, biar biar para itu, pembaca iya, tertarik gitu ya Pak Haris ya. Apalagi kalau mereka menganggap semua cerita di sini tuh fakta lah, itu lebih bagus. Makanya saya nggak ngasih tahu. Tapi kalau
di kehidupan sehari-hari sewaktu saya ngajar dulu, ada anak-anak yang membaca cerita saya, mereka menganggap itu ini kejadian yang menimpa saya, kebanyakan seperti itu. Oke Pak Aris, ini kan ada beberapa yang aku sukai dalam sini tuh, salah satunya adalah cerpen Patung Guru. Iya. Wah, Kenapa itu ini kok tertarik? tertarik sekali karena saya ada di daerah situ. Setiap kali saya berada di situ membayangkan apa yang terjadi seperti yang saya baca di bukunya Pak Haris, seperti itu. Lah, dari beberapa kumpulan cerpen ini, yang satu buku ini temanya seperti apa? Kalau secara keseluruhan ini tentang pendidikan. Jadi selama saya mengajar ini kurang lebih kan saya mulai ngajar tahun 2002. Kalau sekarang berarti berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun Jadi, Pak Haris hampir mengajar. keseluruhan cerpen yang saya buat, terutama yang ada di buku ini itu tentang pendidikan. Entah itu tentang gurunya, apa tentang muridnya, atau tentang wali muridnya. Jadi selama mengajar ini itu cerita-cerita kehidupan selama mengajar ditulis di dalam sini ya? Iya, itu kan memang saya sebagian besar menulis cerpen ini di majalah sekolah dulu. Jadi intinya itu saya ingin menasihati anak-anak tanpa menggurui gitu loh. Jadi mereka menikmati ceritanya. Sayangnya kalau kadang-kadang itu isinya tentang guru yang menjadi objek tokoh utama. Itu kadang saya yang jadi sasaran keabdi. Kadang ada cerita itu di sini kalau nggak salah ada itu cerita tentang apa itu lupa. Pokoknya di situ itu malah saya yang dimarah-marah, di istilah kalau bahasa Jawa itu syukur-syukur no. Gitu. Jadi Bapak itu menasihati lewat karya tulis. Iya. Tapi kan murid-murid sekarang itu jarang yang suka baca, minat bacanya kurang Pak. Bagaimana Bapak untuk menyampaikan itu tertuju pada murid-murid agar membaca cerita Bapak? Ya tergantung lah, kalau saya kan mengajar di kelas. Ya saya suruh aja mereka membaca kemudian mengapresiasi apa ini cerita amanatnya. Amanat cerita dari yang saya tulis ini apa, tokohnya siapa. Kan bisa Mbak saya buat gitu. Masya Allah. Jadi ketika mereka sudah menikmati, banyak yang tanya seperti Mbak tadi ngomong tentang Patung Guru. Iya. Nah, Patung Guru itu kebetulan kalau dalam sejarahnya ketika saya nulis itu banyak anak-anak yang bertanya, Pak bener tak Pak ini kejadian di sini? Saya diam, saya sebagai pencerita pembuat cerpen ya terserah kalian ada atau enggak, yang penting itu cerita kamu nikmati gitu. Tapi mereka menganggap memang benar-benar terjadi. Dan saya anggap itu berhasil gitu loh. Berarti dari cerita Bapak yang dimuat di buku ini semuanya itu perbanyakan itu fakta, diselipi dengan cerita fiktif gitu ya Pak ya? Enggak selalu. Enggak selalu. Kadang fakta, diselipi fiktif, kadang fiktif, ada faktanya. Ada gitu. faktanya. Ya. Berarti dari 14 cerpen yang ada di buku ini, kira-kira yang paling menarik, Bapak udah tahu ya, rapat malaikat kan utama. Selain itu, gitu, buat Bapak. Ya terserah nanti. Yang penting kalau penonton ini ada yang tertarik, silahkan beli. Situ pasti nanti menemui. Tidak mungkin saya menganggap ini tuh menarik, kemudian yang lain nggak menarik. Bagi saya semuanya menarik. Dari ke-14 cerpen ini, apakah semua pernah dimuat di media cetak? Semuanya pernah, semuanya. Tapi skalanya. Ada kasih applause tertinggi dari 14 cerpen ini, cerpen yang mana? Itu nanti di kumpulan cerpen yang mau saya terbitkan. Oh, berarti dari bukunya ini yang keberapa Pak ini bukunya? Ini buku saya yang kedua. Alhamdulillah, buku yang kedua, masih ada buku yang lagi loh ya, Iya. selanjutnya. Dan sudah mulai proses cetak. Iya, insya Allah tanggal 25 November bertepatan dengan Hari Guru. Nanti akan launching kumpulan cerpen saya yang kedua, insya Allah. Karena sekarang sudah mulai proses.
Oke, oke, oke. Berarti ada buku lagi ya. Wow, cerdas sekali ya Bapak ya. Nah, dari ini kita fokus lagi. Kita fokus lagi. Ini kan rapat malaikat. Tidak semua orang punya pikiran seperti itu. Yang Bapak Haris utarakan dalam karya tulisnya ini. Tapi saya itu mikir, idenya ini dari mana gitu Pak? Kok bisa tercetus rapat malaikat gitu? Ya macam-macam lah. Kalau saya jawab bukan masalah ide rapat malaikat ya. Hah? Kalau saya itu kita ngomong yang umum aja. Kalau saya membuat cerpen itu ya tentu saja idenya dari baca-baca terutama. Yang saya buat referensi kumpulan cerpen pengarang-pengarang terkenal. Kalau ide yang lain kadang ya nggak tahu, kadang-kadang muncul atau memang benar-benar cari ide juga. Ketika selesai sholat kemudian merenung apa ini cerpen yang mau saya tulis itu. Oh gitu. Iya. Jadi perlu dipaksa. Tapi kalau ketika saya kan pernah, saya juga suka baca dan juga menulis. Tapi ketika kita maksa untuk bikin karya, itu nggak jadi Pak, gitu loh. Ya nggak tahu ya. Kalau saya ini malah ada beberapa cerpen itu karena terbentur dengan deadline penerbitan majalah. Saya paksa ide itu. Jadi ada waktu khusus memang Iya. dipaksakan untuk Iya, karya dalam gitu ya. tempo 3 bulan saya harus membuat cerpen 1, harus. Bisa jadi 3 bulan itu ada 10 cerpen juga bisa. Tapi harus ada 1 cerpen yang layak untuk saya masukkan di majalah itu. Jadi saya nggak bisa menunggu ide datang dengan sendirinya. Tapi bagi saya itu ide itu dipaksa gitu. Ide yang dipaksa akhirnya menciptakan suatu karya yang hebat. Nah, harapan Pak Haris setelah para pembaca menikmati buku karya tulisnya Rapat Malaikat ini, harapannya apa? Harapan saya sih nanti mereka pertama lebih memahami bahwa profesi guru itu juga perlu dihargai gitu. Jadi jangan anggap guru itu profesi yang untuk ikhlas-ikhlasan gitu. Karena kita tahu sekarang dunia pendidikan ya seperti ini. Guru juga dituntut profesional. Kemudian yang ke pembaca lain, terutama yang anak-anak atau yang masih menjadi pelajar, mereka lebih memahami bagaimana menghormati gurunya gitu. Itu garis besarnya. Tapi untuk secara rinci ya nanti bisa ditemui di buku ini gitu. Cara menghargai guru. Berarti selama ini masih kurang ya Pak ya. Seorang guru itu nilainya itu di mata masyarakat itu masih minim atau gimana Pak itu? Bukannya kurang, kalau saya semakin berkurang. Semakin berkurang. Kalau Nilai kurang itu berarti kan kita anggap selama ini sudah cukup tapi kurang sedikit. Kalau enggak, kalau sekarang itu malah semakin menurun. nilai adab mereka bersama Iya. guru gitu ya. Nah, apalagi kan ada media gawai atau gadget itu ya. Iya. Itu kan sangat mempengaruhi anak-anak itu bagaimana mereka bersikap kepada para guru gitu. Jadi ya bisa jadi nanti ini salah satu kontribusi saya selaku penulis. Tentu saja saya nggak bisa membuat tulisan yang muluk-muluk. Paling tidak ini bisa menjadi acuan lah agar kita itu bisa lebih menghormati profesi guru dan bisa menyelami bahwa sebagai pelajar itu juga harus hormat pada guru gitu. Wah, berarti ini sampai lupa ya cerita mana gitu ya. Ini cuma 14, berarti banyak ya karya Pak Haris yang lainnya ya, cerpen-cerpen yang lainnya. Ya tentu saja lah Mbak, saya sudah nulis itu sejak mulai 2007. 2007 itu menulis cerpen. Nah, nggak mungkin lah saya bisa ingat semua cerita-cerita ini.
yang kita harapkan lah banyak guru-guru yang mencontoh Pak Haris ya. Nah itu ya benar. Suka membaca dan bagaimana cara menularkan ide-ide seperti ini Iya. biar guru-guru yang lain itu bisa kayak Pak Haris gitu. Ya alhamdulillah itu keinginan saya seperti itu. Saya baru ingat ini kan kita barusan memperingati Hari Santri. Iya. Ya, kebetulan saya ini dari perwakilan Kecamatan Jedes. Oke. Entah dari mana mereka membaca, saya akan mendapat itu penghargaan Arif. Inspirator Pak. Berarti kalau Bapak menjadi inspirator bisa menularkan ke guru-guru yang lain atau membentuk sebuah komunitas penulis. Apakah sudah jenengan lakukan itu Pak? Untuk menularkan ide-ide Awal cerita. kan saya sudah masuk ini FLP Mojokerto. Saya kan Berarti anggota. udah ada komunitasnya di Iya, FLP tapi Mojokerto. kalau untuk- Tapi untuk kalangan guru Pak yang saya Kalau bicarakan untuk di kalangan sini guru itu. ini ada rencana. Kecamatan Jedes itu saya ada rekan yang memang kepingin menularkan hal-hal seperti ini, terutama tentang jurnalistik gitu. Yang mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Saya membaca di biografi Bapak ada jurnalistik. Sebelum-sebelumnya pernah menjadi pembimbing suatu majalah gitu ya. Dan apakah akan dilanjutkan lagi setelah adanya buku-buku yang Bapak terbitkan untuk menciptakan murid-murid yang kreatif untuk berkreasi? Ya selalu berlanjutlah kalau seperti itu, karena saya dari dulu ingin anak didik saya terutama harus menjadi seorang kutu buku gitu. Jadi itu komitmen saya sejak menjadi guru. Makanya kan saya sering menyuruh anak-anak untuk datang ke rumah untuk pinjam buku koleksi saya itu. Ada itu. Masya Allah. Jadi di rumah yang ada perpustakaan gitu ya. Ada. Kapan-kapan kita boleh ya Pak ya pinjem buku di Silakan bisa. rumahnya Pak Haris gitu Boleh, ya. boleh. Semua boleh. Soalnya saya Yang pasti juga itu hobi. harus dikembalikan gitu loh Mbak. Lah itu susahnya anak sekarang itu pinjem diadopsi sebagai miliknya sendiri Pak kayak gitu. Ya resiko sih, tapi ya Berbagi mereka ya Pak. saya itu saya kasih buku peminjaman. Seperti di perpustakaan gitu ya. Dikembalikan pun saya tahu mereka, tapi ya nggak mungkin saya minta. Tetap saya pesan kembalikan, nanti pinjam lagi. Ya kita kan juga suka sih Pak. Berarti murid yang pinjam buku berarti hobinya membaca itu Iya. sangat bagus. Wong bukan buku pelajaran aja mau membaca kan gitu kan. Berarti minat bacanya anak-anak sudah tertular dari Bapak ke murid-murid ya gitu ya. Ya, meskipun awal-awalnya kan dipaksa dulu, kelanjutannya kan mereka akan menikmati gitulah. Oke, ini terakhir pertanyaannya Jeng Sari pada Bapak Haris. Dari A sampai Z, inti semuanya dalam buku ini itu apa menurut Bapak? Ya, Pesan dan kesannya terhadap pemirsa yang menonton Jeng Sari bersama Pak Haris gitu. kalau keinginan saya tadi sudah saya sampaikan ya tentang penghormatan pada guru, murid atau siswa itu berkomitmen menjadi seorang pelajar, terutama mereka itu harus selalu belajar dan membaca gitulah. Itu intinya. Itu pun akan saya lanjutkan nanti. Kalau di kumpulan cerpen saya yang kedua itu semuanya juga tentang pendidikan. Semoga nanti akan Masya Allah. Alhamdulillah ini kan sudah itu naik cetakan kedua gitu. Oke, untuk semua pemirsanya Jeng Sari ya. Di sini saya bersama orangnya langsung dan kita tahu dari A sampai Z tadi membedah buku karyanya Pak Haris yang berjudul Rapat Malaikat. Kalau Anda ingin memiliki buku Rapat Malaikat, kalian bisa langsung ada di nomor WA di bawah ini. Baiklah, saya kira cukup sekian unjuk kreasi karya tulis FLP Mojokerto bersama Haris Arrachi dalam bedah buku Rapat Malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.